Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin bergerak sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin bahwa saya expect Bitcoin akan melanjutkan reboundnya dan minimal nyentuh lagi ke area upper trend line. Bahkan kalau kita bisa mendapatkan breakout, itu tentunya bisa menjadi sebuah sign yang cukup baik. Nah, itulah kita lihat persis terjadi selama 24 jam terakhir, di mana kita kembali ngeretas ke area upper trend line, bahkan sempat breakout di atas area trend line tersebut, sebelum pada akhirnya kembali mendapatkan koreksi, dikarenakan kita juga melihat stock market Amerika Serikat kemarin menjelang closing market, itu juga mendapatkan semacam pullback. Nah, di video hari ini, teman-teman, kita bakal lakukan update dari segi price action-nya, bagaimana price action untuk 24 jam terakhir diikuti apa yang bisa kira-kira kita expect berikutnya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat kripto global market cap itu berada di angka 2,97 triliun dolar atau naik sekitar 1,64%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau sebenarnya, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1,34%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Tron, kenaikannya 1,36% ke 0,2479 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, seperti biasa teman-teman, saya akan lakukan update dulu untuk kompetisi trading kita bersama Margex yang akan berlangsung hingga tanggal 23 Mei nanti. Di mana ada hadiah 1.000 dolar prize pool-nya untuk 20 orang pemenang. Oke? Dan kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kalian yang aktif itu sudah ada 6. Dan untuk menjadi peringkat 2 itu hanya perlu untuk sekarang 2.000 dolar dalam bentuk volume. Dan itu sangat kecil teman-teman. Kalau kita trading futures 2.000 dolar itu berarti kalian buka posisi di Bitcoin cuma 0,0 sekian Bitcoin doang, itu sudah bisa melampaui volume 2.000. Dan hadiahnya itu menurut saya cukup besar ya teman-teman kalau misalnya sekedar volumenya segini. Karena kalau teman-teman menjadi juara 2 dan price poolnya kita asumsikan hanya 1.000 dolar, karena ini bisa berubah ya teman-teman, setiap ada 1 juta volume berikutnya, itu menjadi 100 dolar penambahan ke price pool. Jadi minimal 1.000 dolar price poolnya. Nah, kalau kita asumsi cuma 1.000 dolar, maka teman-teman yang menjadi juara 2, itu bisa dapat 200 USDT, atau kurang lebih 3 juta lebih lah gitu. Nah, juara ketiga dapat 15% atau kurang lebih 150 USDT, kurang lebih 2,5 juta rupiah lah anggap. Juara keempat 10%, juara kelima sampai 10 itu dapat 5%. Nah, anggap deh kalian cuma bisa top 10 gitu kan. Meskipun saya rasa untuk menjadi top 2 bahkan yang juara pertama pun nggak sulit-sulit banget gitu. Karena volumenya sekarang masih belum terlalu gede. Kalau juara 5 sampai 10 itu bahkan kalian juga udah dapat 5%. Artinya minimum ada kurang lebih 800 ribu rupiah udah bisa kalian dapatkan. Jadi kalau misalkan belum ikutan, saya rasa agak cukup disayangkan karena yang sekarang aktif bertransaksi itu belum banyak teman-teman. Jadi kalian jangan fokus ke profitnya, saya rasa farming volumenya aja supaya kalian bisa dapatkan volume paling tinggi dan kemudian kalian bisa menjadi ya minimal top 10 lah. Kalau misalnya bisa menjadi top 2 atau top 3 itu lebih bagus lagi. Jadi kalau misalnya kalian belum punya akun Margex ya tentunya nggak bisa ikutan. Kalian daftar dulu di Margex dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kemudian start untuk farming volume dengan trading di futuresnya. Dan setiap hari saya akan lakukan update untuk siapa-siapa aja yang menjadi peringkat pertama. Untuk hari ini, user ID 97007735 masih menjadi peringkat pertama dengan turnover volume sebesar 40.540. So, teman-teman, berita baik kembali datang dari spot Bitcoin ETF-nya Amerika Serikat. Karena kita melihat data terbaru menunjukkan spot Bitcoin ETF dari BlackRock kembali melakukan akumulasi sebesar 10.220 Bitcoin. Dan ini adalah inflow 24 jam saja ya teman-teman, bukan diakumulasi selama beberapa hari terakhir atau seminggu terakhir. Tapi ini hanya inflow satu hari, 10.220. Dan ini mungkin bisa kita kategorikan sebagai salah satu angka inflow paling besar yang pernah kita lihat mungkin dalam kurun waktu 1 tahun terakhir lah, gitu ya. Tetapi di sisi yang lain memang kita juga melihat ada yang menjual, yaitu adalah ARK Invest. Penjualannya sebesar 2.380 Bitcoin dan ini merupakan outflow terbesar di ARK Invest. Nah, meskipun ada penjualan yang cukup besar, tapi kalau kita totalkan teman-teman, kita masih mendapatkan net inflow ya kurang lebih anggap 7.000 sekian Bitcoin lah. Itu masih sebuah sign yang cukup baik menurut saya karena
Kalau kita lihat data 7 hari terakhir terutama, teman-teman, spot Bitcoin ETF dari Amerika Serikat itu menghasilkan inflow yang masif banget. Dan saya sudah sampaikan ini berkali-kali, jika kita bisa melihat ada konsistensi dari segi inflow melalui spot Bitcoin ETF, maka itu bisa menjadi tentunya satu suntikan atau boost yang positif untuk sentimen di market cryptocurrency, terutama di Bitcoin. Karena akumulasi terus-menerus terjadi, dan angkanya juga tidak kecil, maka menurut saya secara pribadi, teman-teman, hanya persoalan waktu saja. Sampai kapan Bitcoin akan bisa ditahan di harga sekarang. Karena, sekali lagi, supply dari Bitcoin itu tidak akan bisa pernah bertambah. Otomatis, ketika demand-nya terus meningkat, atau at least terus ada, dan supply-nya tidak bisa bertambah, bahkan cenderung terus mengalami penurunan karena sudah banyak yang melakukan akumulasi, artinya supply-nya semakin langka, maka yang terjadi adalah harganya kemungkinan besar dalam jangka panjang itu akan terus mengalami kenaikan. Jadi itu saja sebenarnya yang perlu teman-teman pantau kalau kalian merupakan investor. Tidak perlu kalian setiap hari ngelihat chart. Beda cerita kalau teman-teman merupakan traders. Jadi intinya untuk beberapa waktu terakhir berita baik itu terus berdatangan untuk cryptocurrency market, terutama untuk Bitcoin, dan salah satunya adalah dari spot Bitcoin ETF. Nah, teman-teman, berikutnya kita mau melihat juga update untuk liquidation heatmap. Bagaimana kondisi liquidation heatmap untuk sementara waktu. Nah, kalau misalnya kita bicara soal time frame yang pendek, kurang lebih 3 hari terakhir, maka kita bisa melihat bahwa sekarang sudah terdapat ada tumpukan yang lumayan signifikan berada di kurang lebih 95.600 sampai kurang lebih 96.500, teman-teman. Dan memang sudah beberapa hari terakhir ya, kita melihat Bitcoin mencoba untuk breakout sampai ke area 96 ribuan, tetapi belum berhasil. Nah, pertanyaannya apakah itu akan terjadi dalam waktu dekat? Who knows? Tapi intinya untuk sementara waktu kita bisa melihat terdapat tumpukan yang cukup signifikan berada di 96 sampai 96.500. Sedangkan kalau kita berbicara soal area of liquidation yang cukup besar yang berada di bawah harga kita sekarang, itu adanya di kurang lebih range 92 sampai 90 ribu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau dibanting ke area tersebut pun, besar kemungkinan menurut saya kita akan terlebih dahulu meliquid orang-orang yang berada di 96 ya, sebelum pada akhirnya kita mendapatkan ada koreksi sampai ke mungkin 91 atau 90. Jadi so far juga dari segi price action sebenarnya kita melihat tidak ada semacam indikasi yang terlalu buruk menurut saya yang kita bisa lihat di Bitcoin, karena kita hanya cenderung terkonsolidasi saja. Belum lagi teman-teman, kalau misalnya kita lihat untuk sementara waktu ya, meskipun Bitcoin telah mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, orang-orang itu justru bukannya FOMO, masuk long menggunakan leverage, tetapi sepertinya lebih banyak orang yang suka short di sini. Dari mana kita bisa tahu hal tersebut? Yang pertama kalau kalian lihat, itu dari funding rates-nya, teman-teman. Funding rates dari Bitcoin beberapa hari terakhir, itu sering banget masuk ke zona merah atau minus. Yang berarti orang-orang yang nge-short itu akan membayar funding fee kepada market maker tentunya. Dan itu adalah sebuah sign bahwa untuk sementara waktu orang-orang yang short itu cenderung lebih agresif daripada yang long. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi sebuah resep yang cukup baik untuk kita kembali mendapatkan ada short squeeze ke atas. Karena berarti untuk sementara waktu kita melihat cenderung orang lebih agresif melakukan short daripada long. Dan juga kita melihat barusan liquidation heatmap menunjukkan bahwa terdapat ada tumpukan yang lumayan signifikan berada di kurang lebih area $96.000. Jadi saya rasa chance-nya tidak kecil ya bahwa kita bisa melihat area tersebut minimal akan kita tap gitu. Nah, kalau kita bicara soal price action sendiri teman-teman, ya untuk sementara waktu gitu ya, sebenarnya tidak ada sesuatu yang terlalu berbeda jika kita bicara soal time frame gedenya gitu. So far ya kita hanya melihat ada pelanjutan mungkin dari konsolidasi berupa running flat di sini. Nah, tetapi mungkin bedanya adalah kemarin kita sudah sampaikan bahwa Bitcoin seingat saya masih kurang lebih area ini. Saya sampaikan, saya masih expect Bitcoin itu minimal ngeretest ke area trendline di sini, teman-teman. Oke, dan itu sudah persis terjadi, dan kalau misalnya breakout,
itu bisa menjadi clue bahwa Bitcoin telah bersiap untuk membentuk higher high yang baru. Nah, sebenarnya kemarin kita melihat breakout tersebut terlihat cukup meyakinkan, ya, tetapi pada akhirnya itu juga dipatahkan momentumnya oleh stock market Amerika Serikat yang kemudian terkoreksi. Nah, kali ini kita juga sepertinya sedang mencoba untuk kembali melakukan hal yang sama, yaitu adalah mau nge-tap ke area 96.000 gitu ya. Tapi so far belum berhasil. Tetapi selama kita terus membentuk higher low di sini, menurut saya secara pribadi harusnya ini masih akan tetap berujung kepada kita breakout ke atas dan menuju ke area 96 minimal, teman-teman. So, untuk midterm, saya masih expect kita minimum akan hit ke area 96, teman-teman, atau bahkan bisa sampai 97, 98. Tetapi akhirnya tetap sama, saya masih akan expect bahwa akan ada semacam konsolidasi besar yang atau sedang yang terjadi ke Bitcoin mungkin dalam kurun waktu beberapa minggu ke depan. Dan konsolidasi yang saya maksud itu contohnya adalah seperti ini, teman-teman. Itu bisa bertahan mungkin beberapa minggu atau bahkan bisa kadang-kadang sebulan. Jadi itu yang saya expect terjadi berikutnya ke Bitcoin. Nah, kalau misalnya kita mau menginvalidasi skenario bullish kita, yaitu adalah breakout di atas 96.000, satu hal yang mungkin bisa kita jadikan sebagai titik invalidasi adalah area 93.000. Oke. Dan kali ini mungkin bisa sedikit di atas ya, karena kita sekarang membentuk sebuah valid trend line menurut saya. Ini ada sudah tiga sentuhan. Dan kalau misalnya kita berhasil jebol di bawah area itu saja, menurut saya itu sudah merupakan sign yang baik dan memperbesar chance bahwa kita memang akan kembali nge-retest ke area 91 sampai 90.000 dolar. Atau bahkan bisa spike sedikit ke bawah menuju ke area 89 sebelum pada akhirnya start untuk kembali mendapatkan semacam momentum. Ini adalah invalidasi dari skenario bullish kita. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, teman-teman, saya masih merasa bahwa semua yang kita lihat di sini masih adalah dalam bentuk konsolidasi yang akan berujung, tetap kita akan start untuk kembali building momentum menuju ke area 96.000. Oke, kalian bisa lihat ini sebagai sebuah running flat. Kalian juga sebenarnya bisa ngelihat ini sebagai semacam ascending triangle. Kalau misalnya kalian melihat di sini. Oke. Kita terus membentuk yang namanya higher low, tetapi kita kesulitan untuk membentuk satu buah horizontal resistance. Itulah yang biasa kita sebut sebagai ascending triangle. Dan tetap ascending triangle itu juga merupakan pattern bullish, teman-teman. Jadi baik kalian beranggapan ini sebagai sebuah running flat atau ascending triangle, hasilnya harusnya bakalan tetap sama, yaitu adalah kita mendapatkan push ke area 96.000. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya saya pengen gitu ya untuk mencari setup lagi, setelah kemarin mungkin masuk di sini scalping, buy, dan kemudian sudah close posisi saya udah kemarin jelaskan juga. Hal yang sama kemungkinan juga akan kembali saya lakukan jika kita berhasil untuk nge-retest lagi ke area 93.600 sampai 500-an. Kalau misalnya terdapat semacam reversal pattern di time frame kecil di sana, maka itu mungkin akan kembali saya manfaatkan untuk menargetkan minimum kembali ke area 95.500-an, atau bahkan kali ini kita bisa breakout menuju ke area 96.000 dolar. So, saya rasa itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.